Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvino Satria Putra dari program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas proyek ICT Literasi dengan judul penggunaan Notion sebagai alat manajemen tugas kolaborasi kelompok pada mahasiswa semester awal. Baik, langsung saja kita ke latar belakang penelitian. Mahasiswa semester awal, khususnya semester 1 dan 2, seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam adaptasi dunia perkuliahan. Beberapa tantangan utama kami identifikasi adalah eh, kesulitan mengatur prioritas manajemen waktu, lalu koordinasi kelompok yang tidak terstruktur, platform terfragmentasi, WA, Google Docs, kalender, informasi tersebar eh, dan mudah terlewat. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, penelitian ini mengeksplorasi penggunaan Notion sebagai solusi. Notion adalah all-in-one workspace yang menyediakan fitur to-do list, Kanban board, kolaborasi real-time, template custom, dan yang menarik, gratis untuk mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus menjawab 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana pola penggunaan Notion oleh mahasiswa eh, dalam konteks manajemen tugas dan kolaborasi kelompok. Apakah mereka menggunakan fitur-fitur tertentu atau ada pola khas? Yang kedua, yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kemudahan kegunaan Notion. Apakah mereka merasa aplikasi ini mudah untuk dipelajari dan memberikan manfaat yang nyata? Dan yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa mengadopsi dan menggunakan Notion? Eh, Hambatan apa yang membuat mereka kesulitan atau bahkan tidak menggunakan aplikasi ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metodologi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dari sisi pendekatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Mengapa kualitatif? Karena kami ingin memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi mahasiswa, bukan hanya angka statistik. Kedua, subjek penelitian, kami melibatkan 10 mahasiswa semester 1 dan 2 dari program studi informatika. Mereka terdiri dari 6 orang yang sudah menggunakan Notion dan 4 orang yang belum pernah menggunakannya. Ini penting agar kami dapat mendapat perspektif yang seimbang. Dan yang ketiga yaitu dengan teknik pengumpulan data, kami menggunakan 3 teknik: wawancara mendalam dengan setiap responden, observasi langsung saat berkolaborasi dengan kelompok, dan dokumentasi berupa screenshot workspace Notion yang mereka gunakan. Baik, sekarang kita masuk ke bagian hasil penelitian. Mari kita lihat pola penggunaan Notion oleh mahasiswa semester awal. Dari hasil wawancara dan observasi, kami menemukan 4 fitur yang paling sering digunakan. Yang pertama dan ini sangat menarik. 100% responden menggunakan Notion manfaat fitur to-do list dengan checkbox. Mereka menggunakannya untuk tracking tugas harian, deadline. Ini ini menunjukkan bahwa fitur paling sederhana justru paling bermanfaat untuk pemula. Yang kedua itu 83% menggunakan database untuk tugas kelompok. Mereka membuat tabel pembagian tanggung jawab dan tracking status progres tiap anggota.
Ketiga, 67% responden membuat template notulensi rapat. Ini membantu mereka mendokumentasikan hasil diskusi mereka dengan lebih terstruktur. Dan yang keempat yaitu 50% memanfaatkan kalender terintegrasi untuk sinkronisasi jadwal kuliah dan deadline tugas. Meskipun hanya setengah responden mereka menggunakan merasa sangat terbantu. Untuk selanjutnya, mari kita lihat persepsi mahasiswa terhadap Notion. Ada dua sisi yang perlu kita bahas, kelebihan dan kendala. Untuk kelebihan, mahasiswa sangat mengapresiasi beberapa hal. Pertama, semua informasi terpusat dalam satu tempat. Mereka tidak perlu buka tutup banyak aplikasi. Kedua, tampilan yang mudah dipahami. Lalu database Kanban board buat progres tugas terlihat jelas. Ketiga, kolaborasi real time yang memudahkan kerja kelompok. Lalu keempat, fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi. Setiap mahasiswa menyesuaikan progres sesuai kebutuhan mereka. Dan yang kelima yaitu tracking progress yang jelas dengan status dan checklist. Untuk kendala yang paling sering disebutkan dan kurva belajar yang cukup tinggi, mahasiswa 1 sampai 2 minggu untuk mahasiswa itu memerlukan 1 sampai 2 minggu untuk terbiasa. Lalu kedua, terlalu banyak fitur yang justru membuat bingung di awal. Ketiga, perlu waktu untuk setup workspace yang sesuai. Dan yang keempat, itu tidak semua anggota kelompok familiar dengan Notion. Jadi ada effort untuk mengajari mereka. Yang kelima itu ketergantungan pada internet yang stabil. Tapi yang menarik dari semua responden setuju bahwa kendala-kendala ini hanya di awal saja. Setelah terbiasa, manfaatnya jauh lebih besar daripada effort yang dikeluarkan. Nah, pertanyaan penting berikutnya, apakah Notion ini benar-benar berdampak positif? Mari kita lihat data kuantitatif dari penelitian ini. Yang pertama, ada peningkatan 78% dalam ketepatan pengumpulan tugas sesuai deadline. Mahasiswa yang menggunakan Notion lebih jarang terlambat saat tugas dibanding sebelumnya. Ini karena ada reminder dan visual tracking yang jelas. Untuk kedua, pengurangan miskomunikasi dalam kelompok hingga 65%. Kesalahan komunikasi sering lupa siapa yang ngerjain apa dan informasi yang terlewat di WhatsApp chat berkurang drastis karena semua tercatat rapi. Untuk kepuasan pengguna Notion, ini mencapai 4,2 dari 5. Ini menunjukkan bahwa ada kendala di awal, mahasiswa secara keseluruhan sangat puas dengan Notion sebagai alat produktivitas mereka. Berdasarkan temuan penelitian, kami menyusun beberapa rekomendasi praktis, baik untuk mahasiswa maupun institusi pendidikan. Untuk mahasiswa, ada 3 rekomendasi utama. Yang pertama, mulai dengan template sederhana, jangan langsung membuat sistem yang kompleks. Cukup membuat to-do list, lalu berkembang sesuai kebutuhan. Kedua, eksplorasi fitur secara bertahap. Jangan terburu-buru ingin menguasai seluruh fitur sekaligus. Yang ketiga, itu manfaatkan tutorial dari komunitas Notion Indonesia. Sudah banyak tersedia di YouTube dan media sosial. Untuk institusi pendidikan, kami rekomendasikan 3 hal. Yang pertama itu workshop literasi digital untuk khusus mahasiswa baru di semester awal. Ini akan membantu secara
familiar untuk penggunaan tools produktivitas secara dini. Yang kedua, itu sediakan template Notion siap pakai yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan akademik kampus, seperti template tracking mata kuliah atau template project kelompok. Dan ketiga, pertimbangkan integrasi Notion dengan learning management system kampus untuk memudahkan sinkronisasi informasi. Uh, Baik, sekarang kita sampai pada kesimpulan penelitian. Pertama, Notion itu terbukti efektif sebagai alat manajemen tugas dan kolaborasi kelompok untuk mahasiswa semester awal. Data menunjukkan peningkatan ketepatan deadline hingga 78% dan uh, pengurangan miskomunikasi hingga 65%. Ini adalah angka yang sangat signifikan. Lalu kedua, meskipun Notion itu kurva belajar awal cukup tinggi, manfaat jangka panjangnya dalam meningkatkan produktivitas akademik dan kemampuan self-regulated learning sangat besar. Mahasiswa yang sangat berhasil melewati fase adaptasi awal merasakan dampak positif yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, untuk memaksimalkan adopsi Notion di kalangan mahasiswa baru, diperlukan pendampingan pada panduan terstruktur baik institusi maupun komunitas mahasiswa yang perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi dan support system. Penelitian ini membuktikan bahwa investasi waktu untuk belajar Notion di awal semester adalah investasi yang sangat worth it untuk produktivitas sepanjang masa perkuliahan. Baik, demikian presentasi hasil penelitian saya. Penggunaan Notion sebagai alat manajemen tugas dan kolaborasi kelompok mahasiswa semester awal. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik untuk pengembangan literasi digital mahasiswa maupun institusi pendidikan dalam merancang program pendampingan yang baik dan efektif. Apabila uh, ingin berdiskusi lanjut dengan saya sangat terbuka untuk berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.